Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana wae ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari cina rahayu dunia rawuh akhirat. Dalam video ini saya tertarik dengan drama dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh PT BDS Bandung Daya Sentosa Perseroda BUMD milik Pemda Kabupaten Bandung. Eta teh nya. Ya kata sebagian orang ini sebagai kejahatan sindikasi katanya. Ya tapi kita tidak tahu ya. Nah, itu boleh-boleh saja opini orang seperti itu ya. Dan ini lebih seru ya. Kalau dramanya preman pensiun saya kira kalah lah hari ini mah ya oleh dramanya BDS ini. Ya, lucu dikasih riun. Tapi umat wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika kuat, lajeng nalar anu sehat sangkan dina narima informasi nya, dina narima informasi teh biasa meresponnya dengan bijak. Kawas gitu nya tah. Apa enggak orang kawitan baik tah. Wargi kelihatannya dari drama ya, seri drama yang panjang ini sudah mulai kelihatan ya bahwa puzzle-puzzle ini mulai tersusun. Jadi antara koneksitas personal sudah mulai terpetakan gitu ya, sehingga masyarakat sudah mulai paham apa yang terjadi, apa yang peristiwa apa yang memang terjadi di dalam dugaan penipuan dan penggelapan ini ya, kira-kira begitulah. Kisah atau cerita ini yang saya bawakan ini dasarnya dari wawancara saya di podcast saya. Saya kumpulkan gitu ya. Lalu seperti apa sih pastinya ya dari cerita-cerita yang kita dapat itu ya. Yang bisa saya simpulkan dari cerita-cerita baik para korban ya, lalu dari sumber-sumber tertentu juga itu bahwa dari keterangan itu ya, apalagi dilihat dari skema Ibu Pita ya, wah hebat itu Ibu Pita ya. Ya ternyata setelah saya telisik Ibu Pita itu ada keturunan darah birunya ya. Begitu menurut keterangan beliau bahwa dari jalur ayahandanya itu berasal dari Surakarta atau Solo ya, berarti ada darah Mataramnya. Wah pantesan ya berani speak up. Wah sebelum yang lain beliau speak up ya, gacor, hebat. Kembali bahwa dari keterangan-keterangan yang kami dapat bahwa ini ada semacam konstruksi triangle trap gitu ya. Wah kesangka ya saya bisa mengucapkan kalimat itu. Wah, hebat saya. Ya itu triangle trap atau ada konstruksi jebakan segitiga. Ini itu ya seperti apa ya gitu. Saya kasih contoh. Mari kita simak. Kita kan beli ayam ini kan, vendor ini kan beli ayam ke. Baik, ini menurut skemanya Ibu Pita. Jadi menurut Ibu Pita ini dalam diskusi itu disampaikan bahwa skema dugaan penipuan dan tindak pidana korupsi pengadaan ayam BLD. BLD itu mungkin boneless ya. Pada badan usaha milik daerah PT Bandung Daya Sentosa Perseroda Kabupaten Bandung. Nah, ini Kabupaten Bandung ya. Alkisah telah berdiri satu perusahaan yang namanya PT Bandung Daya Sentosa atau BDS ini dengan direktur utama saudara Yanuar Budi Norman itu ya. Nah, dalam proyek pengadaan ayam boneless, programnya yaitu ketahanan pangan ya, begitu disampaikan. Para vendor pada awalnya hanya berhubungan dengan PT Bandung Daya Sentosa pada awalnya. Dalam diskusi itu, pertemuan antara para vendor yang awalnya itu terpisah masing-masing bertemu tidak
saling ketemu pada awalnya yang 19 orang ini. Karena ketemunya itu antara para vendor ketika diundang oleh inspektorat setelah kasus BDS ini terjadi carut marut. Nah, kira-kira begitu. Baru ketemu nih para vendor ini yang 19 orang ini. Yang katanya sudah dihitung dari 19 orang ini ada 105 miliar. Wah, hebat. Alkisah, vendor ini ketemu langsung dengan Direktur Utama PT BDS. Begitu singkat cerita. Lalu diminta untuk mensuplai ayam boneless. Ini ayam boneless itu bukan ayam utuh ya, ada kakinya, ada kepalanya. Ini ayam boneless itu sudah tinggal dagingnya saja, kira-kira begitu. Nah, diminta mensuplai dari sebagian vendor itu, ada beberapa vendor yang diminta dengan jumlah besar, yaitu 150 ton per minggu. Begitu ya, singkat cerita. Maka para vendor ini dari awal nih tidak menyanggupi, karena memang tidak ada rekanan ya, atau pengalaman mereka rumah potong hewan yang sanggup berproduksi dengan jumlah tersebut, yaitu 150 ton. Nah, para vendor ini sudah menyatakan ketidaksanggupannya kepada Direktur PT BDS. Serta-merta Direktur PT BDS memberikan rekomendasinya bahwa menurut Saudara Yanuar, kalau ibu tidak mampu mencari itu, ini ada teman saya, yaitu PT Multi Sinergi Prima Alim di antaranya. Maka ketemulah para vendor dengan RPH Rumah Potong Hewan yang direkomendasi oleh Direktur PT BDS. Nah, begitu. Sehingga tercapailah PO itu, kira-kira begitu. Nah, ternyata PT BDS itu bukan untuk keperluan PT BDS sebagai perusahaan, tapi mensuplai kembali ke PT Cahaya Frozen yang ownernya Haji Kastam itu. Nih saya tulis sini, Kastam. Nah, begitu. Nah, jadi ini sebagai broker saja lah, kira-kira begitu ya. Kan kecipta tuh 150 ton. Waduh, katanya satu truk itu hanya muat 4 ton saja. Wah, itu 150 ton. Banyak ya. Hebat. Itu baru dari satu vendor. Kebayang ya, kalau 18 vendor berarti 150 ton kali 18. Wah, itu segimana itu daging ayam ya banyaknya. Banyak. Mari kita lanjut lagi ya skemanya. Maka kalau merujuk pada skema ini, triangle trap itu ya sudah terjadi. Ada perusahaan BDS sebagai simpul, ada PT Cahaya yang kemungkinan ini adalah perusahaan cangkang, ada para RPH yang memang ini juga kelihatannya sudah disiapkan dari awal. Nah, begitu ya. Nah, jadi segitiga inilah segitiga trap ini. Nah, ini yang dijebaknya, kira-kira begitu. Kenapa ini perusahaan cangkang? Karena para vendor belum pernah menyaksikan PT Cahaya Frozen punya fasilitas apa yang disampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur PT BDS, bahwa punya pengolahan daging ayam, punya cold storage ya, yang kapasitasnya katanya 500 ton ya. Jadi cold storage itu satu tempat atau gudang yang di situ bisa menyimpan ayam beku. Nah, ayam beku yang dinginnya itu dingin banget ya, gitu, kira-kira kayak kulkas raksasa, kira-kira gitulah. Ini belum terkonfirmasi sampai hari ini bahwa Kastam itu katanya punya perusahaan yang namanya PT Cahaya Frozen dengan fasilitas bla 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 bla. Nah, ini tidak pernah bisa dikonfirmasi. Tapi kan kata pengacara PT BDS bahwa ini murni B2B, ini murni bisnis, ini murni perdata.
buktinya berita acara serah terima barangnya ada. Nah, ini bisa saya jelaskan nih menurut skemanya Ibu Pita. Kembali lagi, menurut skemanya Ibu Pita. Nah, dari mana BAST itu berita acara serah terima itu lahir? Dari sini. Menjadi janggal ketika RPH tidak mengirim langsung ke Cahaya Frozen dengan dasar PO dari Bandung Daya Sentosa melalui para vendor. Kan begitu ya. Kenapa harus singgah dulu di Kramat Jati? Ya itu tadi. Karena seolah-olah BAST itu bukti tidak terbantahkan. Padahal sangat mudah bisa kita jelaskan. Disinilah lahir BAST itu, Gudang Transit Kramat Jati, yang katanya semua pengiriman wajib masuk ke Gudang Transit Kramat Jati. Begitu katanya. Hehehe. Jadi ya kalau BAST mah seperti itu. Jadi alur barangnya adalah, kalau dari konsep ini, para vendor membayar ayam ke para RPH ini, ya, lalu dengan harga 30.000, lalu dijual ke PT Bandung Daya Sentosa dengan harga 35.000, artinya punya keuntungan Rp5.000 bruto, ya. Lalu PT BDS juga menjual ke Haji Custom 38.000, artinya punya keuntungan 3.000. Nah, ini jalur bisnis betul, ya. Memang sih BDS punya untung hanya Rp3.000, tapi kalau tonasenya sampai 1.500 ton misalnya, atau 2.000 ton seminggu, wah, berapa itu ya? Besar banget. Pertanyaan selanjutnya, betulkah ayam-ayam itu dikirim? Nah, ini pertanyaan besar yang sebesar pintu itu. Jadi menurut keterangan Ibu Pita dan kawan-kawan korban ini, bahwa ada 2 kriteria ayam. Yang satu ayam kertas, yang satu ayam beneran. Nah, mana yang ayam beneran? Nih bisa saya jelaskan. Ayam beneran itu betul-betul ada yang memang dikirim oleh vendor-vendor selain vendor-vendor ini. Mereka mengirimnya ayamnya langsung. Kalau vendor ini transfer, urusan teknis pengiriman itu ada di sistemnya RPH, yaitu transit ke Kramat Jati itu. Nah, kalau ayam beneran ini mereka mengirim ayam langsung. Ya, begitu. Jadi ceritanya dari RPH ini dikirim pakai mobil, ya, lalu oper box, dioper begitu dari mobil biru ke mobil coklat, ya, lalu lahirlah BAST, lalu dikirimlah ke Cahaya Frozen. Nah, begitu. Sehingga yang mereka tagihkan itu dasarnya yaitu tadi ini, BAST ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ayam kertas itu seperti apa alurnya? Nah, ini, adakah ayam yang betul-betul ayam itu yang digeser dari para RPH ke Cahaya Frozen? Nah, ini ternyata setelah ditelusuri, ya, oleh para korban, ini sangat diragukan. Jadi saya memakai terminologi kegiatan di sini sangat diragukan. Kenapa sangat diragukan? Pertama, ada waktu-waktu pengiriman yang janggal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu tengah malam. Itu disampaikan oleh Ibu Pita bahwa ada pengiriman tengah malam, ya, terjadi karena kan kalau secara prosedur lahirnya BAST itu adalah serah terima barang. Pasti yang namanya serah terima, ayamnya diperiksa, kualitasnya diperiksa, jumlahnya diperiksa, kemasannya pun pasti diperiksa. Kalau semuanya sudah sesuai kontrak, maka akan ditandatangani begitu. Siapa pengirimnya, siapa supirnya, pakai kendaraan apa, berapa nomornya. Nah, dari titik nomor ini di-tracking lah oleh para vendor. Ternyata mobil-mobil ini merujuk pada mobil
Pajero diantaranya. Nah, sejak kapan Pajero ngangkutin daging ayam ya yang jumlahnya ton-tonan? Lalu ada yang nomor beko, ada yang nomor traktor, ya. Sehingga pertanyaannya, ya sejak kapan traktor itu ngangkut daging ayam ya? Saya belum nemu nih, sudah 7.000 tahun ini. Dan ada pengakuan dari supir PT MGM, belum pernah ada kontak dengan PT yang terdapat di sini, kira-kira begitu. Nah, begitu. Lalu ini ada pengakuan katanya betul-betul ada yang menerima ayam. Nah, ini yang tadi dari ada ayam beneran, kiriman ayam beneran itu alurnya begitu. Tetapi ada kejanggalan. Cahaya Frozen itu menerima 38.000 lalu menjual dengan 28.000. Wah, ini kena air nih. 28.000, maka bukannya untung tetapi rugi 10.000 rupiah per kilogramnya. Ya begitu. Nah, siapa yang menerima ayam murah ini? Di antaranya PT MSP, PT SIP, PT Warisan. Ini teh warisan benar-benar diwariskan maksudnya atau hanya nama PT saja ya? Sabodo lah. Lalu ada pabrik bakso yang katanya alamatnya di Soreang. Nah, tolong orang Soreang ini di tracking nih. Pabrik bakso yang di Soreang. Ya. Siapa nih? Ini juga harus dipanggil. Ini juga harus dipanggil. Ini juga harus dipanggil ya dalam penyidikan ini ya, kira-kira begitu ya. Nah, suatu saat Kastam tertangkap di Sukabumi. Ini lalu dari pihak vendor ada yang menyusul ke sana dan bertemulah dengan Kastam. Lalu Kastam menyampaikan keterangan bahwa Haji Kastam sudah membayar ke PT BDS dengan jumlahnya puluhan miliar beberapa kali. Itu satu. Yang kedua, ketika ditanyakan, katanya menjual ayam. Kemana duit ayam itu? Oh, kalau ayam itu Pak, ya itu atas persetujuan Direktur PT BDS dan uangnya pun kami bagi dua. Begitu kata Pak Kastam ini. Nah, ini katanya kamu jual ya itu ikan ayam itu, karena kami sudah dapat informasi Bapak Ibu sekalian, ayam itu dijual dengan harga yang lebih murah katanya. Mengakulah Haji Kastam waktu itu, benar Pak, kami jual itu tapi kerjasama dengan Yanmar, dengan BDS. Oh begitu, iya Pak. Kenapa? Karena hasilnya kami bagi dua. Saya kirim ke sana dan itu pengakuan. Jadi ini ada saksinya Bapak Ibu sekalian. ya itu hanya keterangan saja, silakan para penyidik lah itu mah. Jadi modusnya boleh jadi ayam itu tidak ada tapi BAST-nya tetap lahir. Begitu. Kenapa dikasih tanda biru? Ini maksudnya biru itu truk yang dari RPH. Yang coklat ini truk yang dari PT Mulia Gunung Mas yang berkontrak dengan PT Cahaya Frozen. Nah, begitu ya. Sehingga ini pasti nomor ini dengan nomor ini tidak sama ya. Karena truk ini dibongkar di sini lalu diangkut oleh PT MGM. Tentu pasti nomor truknya berbeda. Tapi ketika di track ya itu tadi plat nomor mobilnya itu ada yang now found, artinya tidak ditemukan. Ada Pajero, ada traktor, ada beko, ya, yang alat berat itu. Hebat ya. Nah, begitu. Atuh lamun kawas gitu mah, duit para vendor nyangsang di mana Mang Ayi? Tah kusim kuring dituduhkeun. Tah duit mah mulek di dieu. Tah. Jadi saya tunjukin di mana uang para vendor itu ngumpul. Nah, di sini. Semua dari sini. Maka kalau ingin tahu siapa yang menggunakan uang itu, lihat dari sini larinya ke mana, ke siapa saja, siapa yang mengambil, lewat jalur mana dan sebagainya. Wah, itu mah para APH mah sudah piawai ya, follow the money ya, ikuti uangnya ya, begitulah ya, pasti ketahuan lah. Nah, begitu menurut skemanya Ibu Pita ya, yang sangat gamblang begitu. Silakan apabila ada komentar ya, ditulis komentarnya terkait apa yang
tadi saya jelaskan menurut skemanya Ibu Vita, ya begitu. Nah, dari skema itu tentu lahir nama-nama ya yang dianggap sebagai saksi kunci, kira-kira begitu ya. Jadi di situ muncul nama-nama disebutkan secara eksplisit oleh beliau ya, dan oleh korban-korban yang lainnya pada sebenarnya mah ya begitu. Ada muncul nama Kastam. Wah, ini figur yang luar biasa ini, sosok Kastam ini ya, sehingga fenomenal, misterius. Wah, hebat ya Kastam. Kastam hebat. Lalu ada figur Alim ya, ini sosok Alim juga yang ya kelihatannya memang semua diglorifikasi ya oleh direktur PT BDS, sehingga para investor, para vendor itu tertarik ya, percaya kira-kira begitu, mendengar kebesaran sosok-sosok ini yang pada akhirnya ya duitnya entah kemana. Kasurian orang-orang pinter ya, dibodoh-bodohin ya sama ya orang-orang besar, padahal beliau-beliau itu yang namanya Pak Dedet, yang namanya Ibu Pita, yang namanya Pak Faisal itu bukan orang kaleng-kaleng. Beliau itu orang-orang hebat ya. Wah, luar biasa. Ini drama BDS ini, saya bilang tadi ini lebih seru dari dramanya preman pensiun. Wah, kalah hari ini mah sama dramanya BDS. Ya serius. Dari skema Ibu Pita tadi, maka lahirlah nama-nama yang dianggap sebagai peran kunci dalam drama sindikasi ini. Kira-kira begitu ya. Sehingga the hunt is begins. Perburuan dimulai terhadap orang-orang ini. Serem. Para korban ada yang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan ya. Karena merasa tertantang bahwa menurut pengacara PT BDS ini adalah murni bisnis to bisnis. Ini bukan peristiwa pidana. Ini adalah peristiwa perdata. Nah gitu. Jadi para korban berupaya untuk membuktikan ya bahwa ini adalah peristiwa pidana yang direncanakan. Ya gitu ya. Seru banget ini teh. Sehingga dalam pembuktian ini para korban berupaya mencari sosok-sosok ini ya yang disebutkan dalam skema Ibu Pita tadi ya. Dan sudah ada hasilnya. Wah, hebat mereka itu ya. Hebat. Ada hal yang sangat menarik, yaitu figur Kastam ini yang menjadi sentral dari pembicaraan masyarakat Kabupaten Bandung ya, bahwa saudara Kastam ini memang tidak terkenal di Kabupaten Bandung, tetapi kelihatannya perannya sangat vital dalam drama ini ya, sehingga di beberapa adegan video ya nampak ada kejadian-kejadian terkait bagaimana para korban ini menuntut dihadirkannya vendor, tetapi PT BDS belum dapat atau tidak bisa menghadirkan saudara Kastam ini ya, sehingga ya hebat gitu ya figur Kastam ini. Kalau meminjam kata Pak Dedet ya, yang lagi ngamuk itu kata beliau, Bupati punya banyak aparat ya, lalu ada dukungan dari ketua DPR RI, kenapa belum bisa membawa Kastam ya untuk membuktikan omongan-omongan BDS yang diwakili oleh pengacaranya. Kan aturannya begini ya, contoh nih saya PT BDS, umpamanya saya PT BDS ya, Bapak Ibu vendor, saya belum bisa memenuhi kewajiban saya terhadap tagihan-tagihan yang Bapak sampaikan ya sesuai perjanjian kontrak. Tapi itu bukan tanpa sebab. Kami
belum dapat membayar karena PT Frozen ya, yang ownernya itu Bapak Haji Kastam belum membayar ke kami. Nah, itu. Pasti reaksi para vendor atau investor, gak mau tahu, saya tidak ada hubungan kontrak dengan yang namanya PT Frozen, dengan yang namanya Haji Kastam. Yang saya tahu BDS yang telah kami kirim barang sesuai PO dan invoice-nya harus dicairkan. Nah, kira-kira begitu. Urusan Anda dengan PT Cahaya Frozen, itu urusan Anda PT BDS dengan Cahaya Frozen. Kira-kira gitu kalau saya jadi vendornya. Nah, sekarang saya jadi BDS-nya. Pasti begitu. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak percaya, saya bawa nih Cahaya Frozen. Bawalah Pak Haji Kastamnya. Sok, Tam, lu ngomong, gua ditagih tuh. Repot. Coba lu ngomong. Nah, harusnya begitu, ya, kira-kira. Kalau begitu kan minimal ada keterangan yang bisa diambil. Ini hanya seperti apa? Ada semacam kejelasan lah begitu, ya. Nah, seperti itu. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh PT BDS. Nah, gitu ya. Oleh karena pihak PT BDS tidak belum melakukan apa yang diharapkan oleh para vendor ya dalam hal ini sebagai korban, sehingga para korban hari ini berupaya ya, sebenarnya sejak sebulan yang lalu kira-kira begitu sudah berupaya bagaimana cara mengkonfrontir ini benarkah adanya, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga pelacakan dan pencarian dilakukan. Terutama buruan utamanya yaitu Haji Kastam itu ya, yang misterius ya hebat. Semisterius apakah sosok Kastam itu? Ini dia video wawancara saya dengan orang-orang yang mengaku korban penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Direktur PT BDS dan kawan-kawan. Nah, selamat menyimak. Saya pernah ketemu sama, maaf kata ya, Haji, saya pernah ketemu makan bareng sama Kastam. Orangnya menurut saya tidak capable. Tidak capable atau Dan bahasa saya diperhalus bingung saja lah, tidak representatif gitu. Iya begitulah. Yang apa yang diceritakan Yanuar tentang sosok Kastam itu Segitu glorinya gitu ya. saat bertemu itu Kok begini-begini? kok gitulah kok Nah, begitulah katanya sosok Kastam. Apa yang saya dapatkan dari keterangan-keterangan yang mengaku korban dari kejadian ini ya gitu. Memang luar biasa ini Kastam. Saya tidak berhentinya kagum terhadap sosok Kastam ini. Hebat. Ini yang dikelabuinya juga bukan orang-orang kaleng-kaleng, saya bilang juga. Ada petinggi angkatan laut yang juga seorang doktor, bukan kaleng-kaleng. Ada Pak Deden, ada Bu Pita, ada Ibu Heni tadi kan ya, Ibu Heni itu yang uangnya raib ya, 9 miliar belum ada kepastiannya ya. Lalu Pak Deden 33 miliar, lalu Ibu Pita 23 miliar, lalu Pak Faisal dan kawan-kawan para petinggi, para mantan petinggi angkatan laut itu 8 miliar ya. Wah, hebat. Belum lagi ada banyak yang belum bisa bertemu, dan memang beliau-beliau ingin bertemu dengan saya, tapi ya kelihatannya kita belum ada waktu ya. Begitu. Ini sehingga dijumlahkan menjadi 105 miliar dari 18 orang ini atau 19 orang ini ya. Hebat ini. Ya. Fokus nih ke figur Kastam. Nah, ini ada perburuan khusus ya. Saya dapat videonya dari sumber-sumber ya. Ini yang perlu saya spill ya, kira-kira bahwa menurut keterangan ya, Kastam menggunakan alamat ini, saya catat ya di sini. Ini dalam dokumen formal
di dalam alamat undangan di gugatan Solo itu ya. Di Solo itu Pak Dedet sebagai tergugat, lalu turut tergugat itu PT Cahaya Prosen, yaitu Kastam itu tadi ya. Kastam itu tadi ternyata beralamat, tercatat ya, itu beralamat di Pusdikes Kodiklat TNI Angkatan Darat, Jalan Raya Bogor nomor 9, Kecamatan Kramat Jati. Oh, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati ya, Kota Administrasi Jakarta Timur ya, begitu. Ini apa maksud Kastam ini dengan menggunakan alamat kantor tentara? Mungkin untuk nakut-nakuti kali ya. Kastam. Sungguh. Kastam. Kastam. Hebat ya. Dan ternyata ini videonya. Wah, hebat ini, hebat. Alah, sekelas lembaga yang kami rakyat Indonesia memuliakan lembaga ini, lembaga Bayangkara Negara, penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia saja bisa dilecehkan seperti ini ya. Saya prihatin dan sangat marah tentunya ya. Institusi yang kami banggakan ini, yang kami cintai ini dicatut, digunakan sebagai alat untuk mengelabui. Ini sungguh tidak bermoral, apalagi etika. Jadi wajar sekali kalau menurut keterangan Pak Mayor Aang Sunandar, Kasih Opsdik itu menyatakan geram ya, marah. Wah, institusinya dicatut. Begitu menurut keterangan yang bertemu langsung ya, merecek alamat tersebut, bahwa tidak ada peran baik nama Kastam maupun CFR di institusi tersebut. Nah, ini bagi saya sungguh ya, sebagai warga ya, yang tadi itu mencintai TNI dan membanggakan TNI, sungguh dinilai sangat merendahkan begitu. Wajar saja kalau institusi tersebut ya menyatakan geram ya. Mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap ya, sebagaimana kita semua harapkan. Dan bagi pihak-pihak yang akan melakukan atau yang akan memberikan keterangan-keterangan, khususnya saya sampaikan ke pihak PT BDS atau dari pihak Pemda juga, itu karena tidak bisa terlepas korelasi itu. Silakan kami tunggu ya untuk memberikan penjelasannya di akun ini, sehingga ketidakpastian ini berhenti ya. Dan saya mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati yang sangat kami hormati, yang sangat kami cintai ya, untuk memberikan sedikit penjelasan terkait hal ini ya, agar ketidakjelasan ini menjadi sedikit ada titik cerah ya, begitu, agar opini-opini, asumsi-asumsi atau spekulasi-spekulasi dari masyarakat tidak menjadi lebih liar lagi, sehingga Kabupaten Bandung tidak kondusif ya, begitu. Kepada Bapak Bupati ya, kami mohon dengan sangat ya, karena sampai detik ini saya secara pribadi ya, kami ini belum meyakini Bapak sebagai pihak yang ada kaitannya dengan kasus ini ya, begitu. Saya sangat percaya Bapak orang jujur, seorang kesatria
petarung yang memang kami harapkan bisa membawa Kabupaten Bandung ini ke jalan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, ya. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, jiwa kesatria, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan Bapak Bupati menonton video saya, ya. Ini demi yang kita cintai, rakyat, warga Kabupaten Bandung, ya, begitu. Dan saya sampaikan juga kepada para anggota dewan yang terhormat, ya, tolong jelaskan ini kepada masyarakat. Tolong berikan porsi masyarakat ini, karena Anda itu adalah yang mewakili mereka-mereka itu. Bicaralah atas dasar kepentingan rakyat Kabupaten Bandung, bukan sekedar untuk melahirkan solusi, dan solusi itu adalah kompromi. Jangan lakukan itu, ya. Tolong. Politik adalah suci, bagaimana cara untuk mensejahterakan rakyat melalui sistem demokrasi. Saya kira itu tidak boleh membantahnya siapapun. Tapi tolong tegaslah berdiri. Di pihak mana Anda berdiri? Tolong itu diperjelas. Jangan Anda sebagai wakil rakyat katanya berdiri di atas kepentingan rakyat, yang pada akhirnya kenyataannya tidak melakukan itu, ya. Tolong, tidak hanya kasus ini saja, tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang memang masih menyisakan masalah-masalah yang krusial, yang perlu perhatian khusus, ya, karena mereka tidak ada harapan. Karena waktu itu mereka memilih dengan harapan, ada yang membelanya, kira-kira begitu. Tetapi apa yang mereka dapat hari ini belum bisa memenuhi harapan-harapan mereka. Tapi tolong, ini yang merasa belum mendapatkan keadilan, mendapatkan prioritas dari kawan-kawan anggota DPR ini, begitu ya. Itu hebat, seru lah. Pika serius Kabupaten Bandung mah. Lucu. Jadi saya juga papadon, ya, ke seluruh yang menyaksikan video saya ini, berdirilah dengan tegas, ya. Bisi kawalat gitunya. Bisi kawalat. Kieu kusim kuring dijelaskeun, ya. Kawalat itu, ya, di antaranya adalah dulu para pendahulu kita, orang-orang tua kita berjuang, memperjuangkan, melahirkan suatu bangsa yang namanya Indonesia itu dengan kalau istilah Sundanya paeh poso, ya, paeh poso. Dug hulu pet nyawa, hulu dijen suku, suku dijen hulu. Eta teh dengan segala pengorbanan, jiwa, raga, darah, penderitaan, tangisan, ya, itu terjadi. Berharap punya bangsa yang lebih baik, punya negara yang lebih baik, begitu. Nah, kari-kari ayeuna ku urang diruksaknya ku tingkah laku anu nirca, tah ieu nya bisi, ya, kawalat, tah gitu. Kawalat itu kalau dalam bahasa Melayu mungkin linier dengan tabur tuai. Nah, kira-kira begitulah. Jadi apa yang Anda tabur, nanti itulah yang Anda tuai. Kira-kira begitu, ya. Jadi ya, siksaan tehnya, tapi hukuman Tuhan itu mau engke-engke teuing lah gitunya. Di ayeuna oge dalam waktu dekat bisa dirasakan, nya. Jadi nya cing sieun lah. Berdirilah dengan tegas bahwa saya berdiri pada pihak yang benar, kira-kira gitu, ya. Jadi jangan mengaku saya berdiri di pihak kebenaran, tetapi perilakunya tidak melakukan itu, ya. Itu adalah munafik. Hati-hati, ya. Munafik itu diancam dalam agama Islam itu, ya. Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Bahwa orang munafik itu
diancam di dasar neraka nya. Jelema nu munafik mah disimpenna dina kerak neraka tah kitu cing sarieun nya tah kitu nya. Sakitu panginten nu kapihatur nya. Hapunten bilih anu kabadug harigu kadupak dada kasundul kalbu kasabit ati utama nama nya. Insyaallah anjing pageto urang sambung deui nya anu lebih anu langkung informatif, langkung edukatif nya. Langkung saru utami nama nya eta tah hebat nya. Cakap sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga.